action. Halo guys. Oke, selamat datang semuanya. Welcome to my YouTube channel Fitria Rashidi. Yuhu. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas cerita yang emang udah kalian kirim ke story IG gue. Dan beberapa waktu lalu gue pernah lempar pertanyaan dan alhamdulillah responnya itu bagus dan menarik untuk kalian bercerita. Terus alhasil gue pilih 3 cerita yang bakal gue ceritain ke kalian. Dan semoga aja dari cerita yang kalian kasih itu bisa dapat solusi dari gue. Dan itu yang terbaik. Semoga aja. Amin. Iya. Dan pastinya untuk cerita kalian yang gue pilih, gue gak akan menyebutkan dari siapa cerita tersebut karena ini privacy. Jadi gue cuman menceritakan cerita yang kalian kasih aja ke gue dan gue bacain terus gue kasih solusinya. Seperti itu. Dan sebelum kita memulai ceritanya, ada baiknya mungkin kalian subscribe channel gue ini biar gue semangat nih. Biar gue semangat bikin video-videonya. Ya kalau enggak ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi wajib sih. Oke, langsung aja kita mulai ke cerita lo, gue tanggepin. Jadi guys, beberapa waktu lalu gue bikin pertanyaan tentang seberapa insecure-nya lo untuk hidup lo dalam menghadapi permasalahan hidup untuk menata masa depan. Anjay. Kayaknya ini sih yang lagi gue rasain gitu kan. Gue kayak lagi ada di posisi yang emang serba salah gitu. Mau maju salah, mundur salah gitu. Kenapa? Karena gimana ya, kita juga gak munah lah ya. Semakin kita hidup, semakin kita dewasa itu pasti banyak banget cobaan yang ada dalam diri kita gitu kan. Tapi kan kadang kita nggak bisa untuk menjalani itu semua gitu. Bisa kita pendam, tapi cuma kalau dipendam doang tanpa harus ada solusi kan nggak akan kelar itu masalah, bener nggak? Nah kebetulan gue bikin tema insecure tentang menata masa depan itu, alhamdulillah responnya bagus-bagus ya kan. Dan kita langsung bacain aja cerita kalian yang poin pertama. Ceritanya itu gue bacain ya. Aku takut banget, pacaran udah 9 tahun. Aku kenal dia dari dia gak punya apa-apa sampai dia pengusaha yang tergolong sukses. Wow. Oh my god. Wow. Dan karena corona ini usahanya bangkrut, perusahaan sampai kejual. Aduh, rumah dan mobil juga pada kejual. Aku udah capek pacaran, aku pengen nikah. Tapi saat ini aku minta nikah itu nggak tepat karena dia pun kesusahan. Aku harus apa? Aku takut semakin lama menunggu dia nggak bisa bangkit lagi. Dan entah sampai kapan harus nunggu. Baiknya aku gimana? Bantu aku, udah 2 bulan ini ketakutan. Ini tuh semakin parah dan buat aku nangis sendiri. Kayak harapan nikah semakin jauh. Buat yang bercerita sama gue ini, sebaiknya lo lagi di posisi kayak gini sama cowok lo justru harus bisa nemenin. Jadi cowok lo akan melihat gitu di saat cowok lo emang lagi kesusahan kayak gini, lo juga lagi digantungin hubungan lo itu mau dibawa kemana gitu kan. Tapi kalau lo berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk lo jalanin, let it flow aja gitu, dan malah bikin semangat dia untuk bangkit lagi, itu menurut gue suatu reward sih, suatu apresiasi pencapaian yang emang bakal nanti cowok lo tuh akan rasain ketika nanti dia sudah mulai bangkit lagi dari keterpurukannya. Kalau lo malah menjauh, malah uring-uringan, malah jadinya kayak anak kecil, justru itu membuat cowok lo tuh akan menilai diri lo tuh seperti apa gitu. Oh ternyata di saat gue lagi susah, lo malah yang uring-uringan kayak gini. Harusnya lo tetap stay, tetap bisa ngasih semangat gitu, bisa ngasih support gitu. Dan terlebihnya lo juga harusnya kan lo yang kenal sama cowok lo nih, ya kan, cowok lo tuh kayak gimana. Jadi kalau emang lo pengen stay, tapi lo lihat dulu cowok lo tuh emang patut untuk diperjuangkan apa tidak gitu. Jadi
maksud gue gini, bukan berarti lo narik ulur ya. Jadi maksudnya kayak lo tuh harus berpikir, oh iya, oke, dia pernah sama gue dari susah nih gitu kan, sampai sekarang terus akhirnya terpuruk lagi gitu kan. Nah, perjuangan lo kan udah panjang nih selama 2 tahun, ya kan. Kalau emang lo ngerasa dia patut untuk lo perjuangin lagi, dan lo harus quality time sama cowok lo, dan lo tembak tegasan pertanyaan yang emang membuat lo yakin harus lo perjuangin dia, itu lo harus lakuin. Jadi just do it. Lo harus punya quality time yang emang lo bener-bener berdua sama cowok lo ngomong gitu, lo ngomongin bener-bener baik-baik tanpa harus ada terkesan berharap terlalu lebih, tapi pasti. Paham nggak maksud gue? Iya. Enggak ngarep lebih tapi pasti aja gitu, maksudnya nggak usah mengandai-ngandain terlalu jauh, tapi intinya pasti. Misalkan oh yaudah laki lo itu misalkan emang seorang yang pekerja keras, ya udah lo omongin enaknya kapan, lo kasih target gitu kan, lo ngomongin berdua, lo ngomong baik-baik gitu kan. Kalau emang sesuai dengan target lo dan emang pas lagi mau pencapaian targetnya itu dia benar-benar serius, malah memperjuangkan lo, itu yang terbaik, maksudnya itu yang bagus gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan di suatu hari dia malah melenceng ke sana kemari, mendingan lo yang tegas, lo langsung katin aja, seperti itu. Oke? Gitu loh ya. Aduh, deg-degan gue ya. Tapi ini pendapat gue aja ya, nggak tahu deh kalau misalkan dari teman-teman kalian semua yang nanti nonton video ini, kalau emang punya solusi lain boleh banget kalian komen di bawah ya kan, di kolom komentar. Karena ini keresahan banyak orang, terutama cewek ya kan. Nggak harus cowok juga sih, karena ya emang yang menunggu tuh biasanya cewek gitu kan, iya nggak sih? Pasal 1, perempuan selalu benar. Pasal 2, kalau pria benar, perempuan pasti lebih benar. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini cerita yang kedua. Hubunganku berjalan 3 tahun kak. Oke, yang tadi itu berjalan 2 tahun. Enggak ding. Oh, yang tadi itu 9 tahun, sorry ya. Yang tadi 9 tahun, kalau sekarang yang ke 3 tahun ya. Hubunganku berjalan 3 tahun kak. Aku putus nyambung gara-gara emosinya dia yang kadang gak kekontrol. Wow. Oke, berarti masih labil nih ya. Aku selalu sabar kuat ngadepinnya. Untuk sikapnya yang kadang bilang aku tuh cewek murahan lah, waduh, atau cewek kegatelan gara-gara temen cowokku banyak kak. Wih, aku sayang dia banget. Aku nggak munafik buat perasaan aku, tapi aku sakit kak. Setiap apa-apa dia ngungkit-ngungkit kesalahan aku dan masa lalu aku. Setiap apa-apa aku disuruh chattingannya sama siapa aja, waduh, dan teleponannya sama siapa aja. Sekali ada cowok, bahkan itu cuma temen-temen gak apa-apa, dia bilang aku tuh cewek yang gak benar. Terus aku ngerasain toksik banget hubunganku selama ini. Terus aku milih buat ngakhirin dia kak. Aku percaya dia bakal dapet yang lebih baik. Dia juga pernah bilang kalau malu punya aku, gara-gara kelakuan aku tuh gak bisa direm buat kenal sama cowok. Kenal kak, kenal. Aku gak boleh kontakan sama cowok, tapi dia kontak ceweknya banyak. Setiap aku mau bahas kesalahan dia, aku sadar pasti aku dibalik fakta kak. Bangsat kau. Dia bilang sayang banget sama aku, tapi kok caranya kayak gini. Dia selalu ngatur aku buat apa-apa harus bilang ke dia. Bahkan keluar juga aku harus bilang ke dia sama siapa dan di mana ngapain aja. Sedangkan aku tuh nggak pernah buat ngekang dia tuh. Apa aku salah kak buat ngakhirin hubungan ini? Jujur aja kak, aku berat banget ngambil keputusan ini. Tapi gimana, aku gak kuat lagi. Oke, buat kamu yang udah pacaran 3 tahun tapi kamu diperlakukan seperti itu, menurut aku itu sangat toksik banget sih hubungan kamu gitu kan. Itu bakalan jadi hubungan yang gak akan kelar. Dalam arti ya kamu akan seperti itu terus. Gimana kalau nanti kamu pada akhirnya akan menikah sama dia gitu. Itu kayak yang kamu akan yang ngebatin, ya kan? Berarti selama ini kalian pacaran 3 tahun, dia tetap masih nggak percaya sama kalian gitu, sama kamunya gitu. Dia tuh nggak percaya sama kamu karena ya itu apa-apa harus lapor gitu. Bilangin aja, halo, kamu ini polisi ya? FBI, open up! Kamu kan pacar aku, bukan polisi, gituin aja. Masa aku harus apa-apa lapor gitu? Percaya gitu kan.
Toh dengan kamunya terbuka harusnya dia nggak perlu harus ada rasa ketakutan. Nah makanya balikin lagi juga nih dari diri kamunya juga udah terbuka apa belum. Nah kenapa? Jadi ada sebab pasti akan ada akibat kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak yang kamu tuh mungkin kamu harus introspeksi nih, kamunya udah terbuka belum. Kalau emang kamu udah terbuka ya berarti salah cowok kamu gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa posesif kayak gitu? Itu bikin hubungan kalian tuh yang nggak akan ada ujungnya gitu loh. Karena kalau namanya suatu hubungan itu harus didasari dengan kepercayaan, ya kan? Kalau untuk sekedar nanya lagi di mana, lagi sama siapa, itu sebenarnya hal yang wajar ya, gitu kan? Jadi menurut gue ya udahlah, itu udah yang cara terbaik kalau emang lo udah ngekatin hubungannya gitu, biar dia sadar dulu aja sama apa yang dia udah lakuin ke nya gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau emang udah diakhiri biarin dia introspeksi. Kalau emang jodoh ya bakal balik lagi, kalau emang nggak jodoh ya udah mau gimana lagi. Nextnya lo harus cari pasangan yang emang tidak seperti itu. Nah hubungan toksik itu racun menurut gue, penyakit gitu. Jadi nggak bisa diobatin pakai orang lain, tapi harus pakai diri sendiri, seperti itu. Jadi menurut gue udah baik kalau emang udah putus, tapi kalau emang belum ya lo coba kasih teguran keras ke dia, tapi dengan cara yang benar. Cara yang benar tuh seperti apa ya? Misalkan kasih tindakan. Terus kalau dia nanya kenapa lo berubah, kenapa lo gini, baru lo omongin gitu. Kalau emang dia nggak sadar-sadar, karena kan kita bisa menyadari orang itu dari tindakan atau dari ucapan gitu kan. Kalau emang tindakannya aja bebel, ya udah coba kita cari ucapannya. Tapi kalau ucapannya juga bebel, ya udah mau gimana lagi, ya kan? Jangan buang-buang waktu shy. Oke, selanjutnya buat yang cerita kedua, semangat ya. Jangan terus-terusan dengan hubungan yang toksik, tidak enak. Oke, cerita yang ketiga yaitu cerita yang terakhir ya. Semoga ini cerita yang terakhir, tapi bukan untuk yang terakhir kalian untuk nonton. Jadi bakalan ada next cerita lagi yang bakal gue bacain dan gue tanggepin ya dari cerita-cerita kalian. Oke, the last. Halo Kak Cimit, aku mau cerita deh masalah aku sama masalah cinta aku. Wak. Oke, wak. Nggak apa-apa kok Kak, nggak dibalas juga. Aku udah pusing banget sekarang ini ngurusin hidup aku yang udah nggak ada artinya lagi di mata dia Kak. Padahal aku nggak tahu sampai saat ini aku tuh salah apa ke dia. Sampai aku diputusin sama dia, alasannya aku katanya suka bandingin cowok di situ. Alasan dia udah nggak masuk akal banget Kak. Sampai aku diputusin sama dia, alasannya aku katanya suka bandingin cowok. Oh oke. Tapi dia sampai sekarang nggak ada siapa-siapa dalam hidupnya, jomblo, tapi alasan dia belum pas ngomong putus ke aku, begitu sih Kak. Ini aku putus Januari sampai sekarang belum balikan sih, kontekan sering tapi banyak nyakitin Kak. Menurut Kakak gimana ya, lanjut atau gimana? Oke, buat kamu tentang masalah cinta kamu ya, kan lo diputusinnya karena emang lo yang suka bandingin cowok lo sama orang lain ya kan. Satu hal sebenarnya, gue termasuk orang yang paling tidak suka dibandingkan. Begitupun juga cowok gue ya kan. Jadi sebenarnya suatu perbandingan itu sangat tidak enak. Tapi kalau suatu perbandingan itu diacukannya bukan hanya untuk membandingkan secara general, hanya untuk diambil dari sisi positifnya, sebenarnya itu fine aja. Paham nggak maksud gue aja? Iya. Kalau emang membandingkannya untuk pacuan yang positif itu masih it's okay, tapi tidak berlebihan ya. Tapi kalau membandingkannya keseluruhan ya itu nggak baik gitu, karena ya sorry to say gitu kan, kita ini punya kekurangan dan kelebihan, dimana kekurangannya itu kita jadikan kelebihan dan kelebihannya itu kita pertahankan untuk menjadi yang lebih baik lagi juga pastinya. Jadi kita harus bisa menutupi sesuatu kekurangan di atas kelebihan kita, seperti itu. Oke, jadi itu komentar ataupun tanggapan dari gue. Kalau emang kalian punya pendapat lain, kalian boleh banget sharing di komentar di bawah ini. Nanti di dalam videonya kita sharing bareng apapun itu, kalau emang itu yang terbaik buat
orang-orang yang sudah bercerita ini. Karena jujur gue dengar cerita-cerita seperti ini tuh ya sebenarnya ada relate-nya juga sama hidup gue gitu. Jadi gue juga bisa mengambil kesimpulan juga sendiri dan bisa melakukan nanti setelah gue kelar dari video ini gitu kan. Ternyata banyak juga yang relate seperti gue. Yaudah kalau gitu, semoga kalian suka videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? See you.